Kali ini saya ada di rumah tarot ya, yang berhadapan sama beliau ahli baca tarot dengan Abah Anton. Kali ini spesial, beliau akan membacakan tarot untuk saya. Maka dari itu ikutin. Sekarang aku pengen, karena aku bergelut di dunia di dunia menempa sama keris sama ini, bisa nggak dibacakan sesuatu yang berhubungan sama itu? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya. Ini kan kita jadi kayak lebih spesifik ngelihat ke ini tadi ya. Ya. Ke karir. Ya. Nah, kita kan bisa nanti dari karir itu kita bisa tahu progresnya seperti apa. Oh, oke. Saya mau bertanya secara global dulu ya kepada Om Anton ya, secara global tentang budaya keris. Kira-kira untuk ke depan, karena sekarang zaman sudah milenial dan banyak para pemuda ini menyukai budayanya sendiri, terutama keris ya, terutama keris atau Tosanaji. Om Anton bisa nggak melihat ke depannya, ya jarak pendek lah, setahun ke depan generasi muda bertambah kesukaannya kepada budaya sendiri atau luntur malah? Oke. Ya, Itu pertanyaan bagus. Ya. Itu pertanyaan bagus. Coba luntur terhadap khususnya di Tosanaji ya, di keris ya. Coba ambil 3 ya. pakai tangan gini. Tangan kiri. Oke, saya mewakili pertanyaan ini. Bagus ini pertanyaannya. Ya, kalau boleh dibilang tantangan, memang tantangan luar biasa ya. Karena kartu pertamanya adalah Ten of Swords. Ten of Swords ini nggak kembali monster. Tantangan kita melawan zaman istilahnya. Betul. Iya ya. Kita melawan zaman, kita melawan fashion yang terus berputar, berkaitan dengan kegemaran, Ya. berkaitan dengan banyak hal, kompleks. Oke. Tadi berharap semoga yang di tengah keluar angka biasa, bukan angka Romawi. Ternyata beneran. Di tarot itu kan ada kartu yang berangka Romawi kayak gini. Angka Romawi Ada 8. Ada yang berangka biasa. Romawi. Ada angka di sini. Angka biasa ini kayak menunjukkan range waktu. Iya. Banyak yang nguping ya, karena membaca tentang range waktu ini banyak muridku yang belum paham. Oh gitu ya. Gitu, saudara-saudara. Ya. Oke. Ini kan tantangan besar ya. Ya. Besarnya tadi melawan zaman. Range waktunya efektif antara 3 sampai 4 tahun ke depan. Ya. Itu yang kayak jadi celah untuk membangkitkan kembali. Ya. Kepada generasi muda. Ya. Ada range paling celah paling bagusnya di 3 tahun 3 tahun ke depan. atau sampai 4. Itu kayak celah di mana akan terjadi kayak nostalgic, the power of nostalgia. Itu akan kayak kembali marak. Iya. Dan ketertarikan itu akan semakin besar. Sebenarnya bisa. Nah, memang benar kalau memang harus dimulai dari sekarang kan. Iya betul. Tentang edukasi, tentang apa. Iya. Kayak misalnya kita bikin
bikin channel YouTube kayak gini untuk memberikan edukasi. Edukasi. Bener, karena ini adalah book of knowledge. Book of knowledge. Ilmu pengetahuan. Kalau tidak ilmu pengetahuan itu tidak disebarkan, dimakan tikus. Iya ya. Nah, ini. Book of knowledge. Jadi memang ilmu pengetahuan itu Emang harus dicicil dari di-share. sekarang, iya Di-share supaya tahu ya. Sekarang mungkin orang masih apa sih? Kok mulai banyak channel soal keris? Iya. Apa sih kok mulai? Mungkin baru sekedar itu. Iya. Belum muncul ketertarikan untuk coba sih lihat ya. Nah, jadi 3-4 tahun ke depan bukan lagi permasalahan rahasia gitu di keris. Memang harus Itu golden year itu kalau menurut gue. Iya. Ini memang tahun-tahun 1-2 tahun ke depan itu adalah tahun lawan zaman. Lawan zaman ya. Masa transisi menghabisi generasi micin misalnya. Iya, betul. Ya. Masa transisi kehilangan generasi ala itu. Iya. 1-2 tahun. Dan semakin banyak generasi yang pengen tahu budayanya sendiri. Iya. Istilahnya transisi kan, transisi. Puncaknya ada di 3 tahun tadi. Di 3 tahun itu. Ya memang solusi kan kalau kartu ketiga itu kan kalau kita ambil ketiga kartu kayak ini permasalahan, ini peluangnya, ini solusinya memang ya harus disebarkan dari sekarang. Artinya generasi muda sebelum terjun ke dunia keris harus tahu informasi tentang keris itu ya. Data dulu. Data supaya nggak salah arah ya. Iya betul. Ya. Ya, jadi memang harus dibekali sama ilmunya. Jangan asal ini ya, yang para baramu kita harus tahu apa kata tadi dibacakan tarotnya, bahwa harus paham dengan keris itu apa, cari ilmunya dulu. Oke, pertanyaan berikutnya masih seputaran di keris itu ya, tentang generasi muda. Kegemaran generasi muda ke depan kira-kira bisa nggak kalau dilihat dari keris itu kan ada yang lurus gitu ya, memiliki makna filosofi sendiri. Bagusnya untuk generasi muda yang baru mau mengenal keris, bagusnya di keris apa di keris lurus? Oke. Atau bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Cuman sedikit tendensius nanti. Gitu ya, sedikit tendensius ya. Gimana mau ya? Karena kita coba ya. Aku sendiri juga punya kegemaran tersendiri kan. Oh iya, betul. Ya. Aku takut seleraku mempengaruhi bacaanku. Oh iya, betul. Kita yang lebih global lainnya. Lebih general aja. Lebih general. Yang jelas itu tadi kuncinya ada pada penyebaran data tadi, informasi, keilmuan. Keilmuannya ya. Sekarang kita ke yang lagi viral ya, boleh ya? Kita akan giniin tentang keris yang konon katanya baru dipulangkan dari Belanda, yaitu keris Pangeran Diponegoro. Apakah bisa kita lihat dari membaca tarot ini? Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Buat teman-teman, ini bukan menghakimi atau apa. Kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, supaya ada pemahaman berbeda pula. Nanti kesimpulannya kembali lagi kepada para baramu sekalian untuk menyimpulkan. Kami hanya memberikan sudut pandang yang berbeda. Oke Om, bisa nggak nanti dibacakan keris tersebut lebih benar nggak itu keris Pangeran Diponegoro? Oke, baiklah. Ya. Wah, dari sudut pandang tarot ya. Ya, silakan ambil 3 lagi. Oke. Saya sebisa mungkin tidak akan menjawab iya dan tidak ya. Ya. Tapi lebih ke arah penjelasannya dulu. Penjelasan oke. Apakah nanti keris naga siluman benar itu? Nah, istilahnya kayak istilahnya kita nggak akan kita nggak akan ngejudge. Iya, tidak ada ngejudge. Kita ngejudge. Kita hanya akan menganalisis dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari collecting info lah. Ya, collecting info. Jadi biar banyak ilmu pengetahuan lainnya.
Oke. Tak tahan dulu ya kartunya. Tarik. Oke. Wah, kayaknya seru nih. Menarik ini menarik. Oke. Ini kebetulan ambil 3 kartu dan ada 2 kartu kembar. Oh, 2 kartu kembar. Ya. Kembar di sini kayak bukan kembar sama persis kayak di kartu remi itu, Ya. Mas. Itu kayak ada 2 jack. Oh ya, baca. Nah, ini Ya. Keriting dan jack keriting sama jack waru. gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Kembarnya itu kayak gitu. Ya, Kembar ya. itu kayak tapi bukan elemennya yang kembar, tapi lebih ke arah kartunya yang kembar. Kartunya, ya. Nah, ini jawabannya bisa jadi 50-50. Oh. Ya. Mungkin itu adalah salah satu koleksi di Ponorogo. Di Ponorogo. Tapi itu bukan yang main, bukan yang utama. Bukan yang utama. Bukan Naga Siluman. Bukan. Bukan Naga Siluman. Ya, ya, ya. Karena ini, ini yang keluar pertama, Ya. Knave of Chalices ini. Tolong dibacain dong. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah terbuka, publik sudah tahu. Ya, sudah tahu Sudah publik. tahu Ya, ini ya. sudah ini sesuatu yang tersimpan. Oh. Kemungkinan belum terdeteksi. Bukan karena disimpan karena unsur kesengajaan, Ya, tapi karena mungkin tidak terdeteksi. tidak terdeteksi. Menarik. Ya. Bisa lebih. Kapan kita ke Belanda kayaknya? Soalnya Ya. gini Om, kalau boleh nambahin, ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa keris itu bukan keris Naga Siluman, tapi keris apa Gumilar gitu. Pangeran Diponegoro yang lainnya. Iya, keris Pangeran Diponegoro yang lainnya. Iya, aku tadi kan bilang kan. Iya. Tadi kan yang dipulangkan kemarin, oke secara simbolik kayak bener-bener secara simbolik, Ya, ya. tapi bukan itu. Oh. Oke. Sesuai narasi yang dibilang Naga Siluman punyanya Pangeran Diponegoro. Dari kartu ini Dari ya, kartu kita ini. sekali lagi loh, teman-teman. Iya. Dari kartu ini kayak itu bukan yang utama. Itu adalah salah satu kerisnya paling Pangeran Diponegoro yang dipulangkan. Dipulangkan. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika pemulangan keris Pangeran Diponegoro ke Indonesia. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nah, masalahnya adalah Dapurnya benar nggak? itu enggak keris yang dimaksud gitu. Apakah kerisnya Diponegoro cuma satu? Ya. Kan pertanyaan berikutnya kayak gitu. Ya. Dari kartu yang muncul pun mempertanyakan itu ya. Iya. 50-50. Nah, nah, kartu ketiga ini menjelaskan betul. Aku nggak merinding. Kita Di kartu fokus ketiga. di kartunya. Permisi. Om. Fokus di kartunya itu ada gedung yang besar sekali. Kemungkinan besar itu kalau nggak rumah pejabat, ya museum. Museum. Masih tersimpan. Dan Oh. itu tidak di sini. Tidak di sini. Tidak di sini. Tidak di Indonesia lah. Tidak di Indonesia. Ya. Berarti masih di Masih di sana. sana. Masih nyangkut. Entah itu di rumah pejabat atau Entah itu di rumah pejabat, entah atau itu museum. Simbolnya adalah bangunan besar ini ya. bangunan besar ini. Artinya teman-teman yang tadi dibilang keris Naga Silumannya Pangeran Diponegoro menurut menurut kartu tarot, kartu ketiga adalah masih ada di museum atau bangunan besar lah, anggap begitu ya. Tapi kita ya berterima kasih lah, sebuah artefak sudah pulang ke Ya, itu tetap kita harus ya, apresiasi. apresiasi itu. hanya kita dari sudut pandang ini. Ya. Berikutnya, misalkan ini nanti pihak-pihak terkait, oh iya ini bukan yang itu, ada kemungkinan tidak dipulangkan yang aslinya. Kita baca. Oh, boleh, bisa jadi. Bisa jadi. Bagus itu. Ya. Pertanyaan. Ambil satu. Ya karena polemik misalkan Ya. di perkerisan bahwa oh ini bukan keris ini.
ada kemungkinan nggak Chris yang asli yang dibilang Nogo Siluman ini dipulangkan? Boleh? Boleh, Dibuka silakan. lagi ya? Ambil satu. Ambil satu apa? Ambil satu aja? tapi jangan dibuka, taruh sini. Oh iya, satu ya. Ini dipulangkan apa Dengan tidak nanti? dipulangkan nanti. ya. Oh, besar. Oke. Six of Sword. Six of Naik, Sword. naik naga. Naik naga. Ini dipulangkan. Oh gitu. Bisa jadi dipulangkan kalau nanti ada ini ya. Ya. Wah teman-teman, menurut bacaan tarot Ini yang kesalahan terdekat. teknis ini, Kesalahan teknis kan? bukan masalah politis atau gimana, tapi Ya. kesalahan teknis nih. Kesalahan teknis. Mungkin pada saat sudah begini nanti akan melibatkan orang yang benar-benar paham Chris, Ya, yang nanti akan memulangkan ini ya. dan ya itu tadi kita kan gathering info ya. Ya gathering info. Nah dari info-info baru ini yang akan Ya. membentuk. Karena gini Om, sepengetahuan saya dari buku biografinya Raden Saleh, itu kan Raden Saleh adalah orang yang mengkurasi lah gitu, mengkurasi Chris itu pada saat dia ada di Belanda, pada saat nyampe di Belanda, dan pada saat sampai di Belanda ternyata dalam catatan Raden Saleh itu adalah Chris Nogo Siluman dengan looknya 13 bukan 11. Sedangkan yang dipulangkan itu kan banyak ahli yang mengatakan itu Nogo Sosro Sabu Intan. Nomor satu kita. Sabu Intan bukan Berarti Nogo Siluman. lo-nya 11. 11. Benar. Ya dari bacaan ini sudah ini ya sudah. Oke, untuk yang terakhir nih ya, masih seputaran Chris. Dunia perkrisan ke depan, setahun ke depan bagaimana? Oke. Ya, Oke. Ambil 2. ambil 2. Ini akan dibacakan dunia perkrisan Nusantara ke depan. Satu lagi ya. Tadi saya sudah banyak baca manis-manisnya. Ya, wah, ini bagus. Sekarang saya baca detail. Detailnya, oke. Biar kita bisa lebih antisipasi ya. Antisipasi. Bisa lebih memasuki. Karena di sini kayak akan muncul banyak pemain-pemain baru yang tidak terlalu paham, tapi secara jualan, Ya, ya. secara teknik marketing dia S4 Harvard. Oh, dengan simbol apa ini? Kartu apa ini? Om? Three of Wands. Three of Wands-nya digandeng sama ini. Kalau Three of Wands-nya sendiri bagus karena itu pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Nah, ini kayak orang main biola tapi ditutup matanya. Oh. Kayak Ya, ya. banyak orang baru, pemain-pemain baru yang so expert. Iya, iya, iya. Ya akhirnya banyak menyesatkan orang. Ah. Iya, iya, iya. Nah itu kalau tidak kita imbangi dengan knowledge tadi, penjabaran banyak data tadi tentang pengetahuan mendasar, Iya. orang-orang yang seperti ini akan merajalela gitu. Oh. Ya kan Dikhawatirkan akan membawa kesesatan. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau bicara secara overall ya progres Iya. overall tahun depan jauh lebih baik, jauh lebih baik secara pasar. Secara pasar. Secara pasar. Oh. Secara bisnis is good. Oh ya. Is good. Ah, ah. Kenapa? Karena kartunya adalah kejadian. Ini kartunya. Secara bisnis Secara bisnis, di Chris bagus katanya. oh lumayan. Ah. Dapat bonus-bonus, diskon-diskon. Wow. Hai. Ayo. Hai. Pemain-pemain yang ini kita persiapkan, tapi dengan ilmu yang tepat lah, Ilmu yang tepat, ya. supaya tidak ada yang dirugikan gitu loh. Ya. Imbang ya berarti ya, Betul. harus ya. Betul. Jadi dari segi bisnis harus ilmunya juga tepat gitu ya. Jadi gini, kalau kita boleh ngambil kesimpulan Kesimpulan ya. dari bacaan keseluruhan lah ya. Iya. Eh,
memang kalau kita ngomongin masalah soal bacaan tarot itu memang nggak mungkin 100% sesuai dengan ekspektasi. Ya. Tapi kan kita juga harus bisa menerima bahwasanya oh kalau yang bagus kita buat itu sebagai semangat, kalau yang jelek kita antisipasi. Ya betul juga. Jadi sebagai warning. Ya. Nah bacaan tarot biar tidak diselewengkan itu kayak gitu. Kita harus kalau perlu sekalian aja, nggak usah percaya sama tarot reader. Percaya diri sama percaya Tuhan, selesai masalahmu. Kamu nggak butuh tarot reader. Karena seorang tarot reader yang bagus adalah seorang yang bisa memberikan solusi atas sebuah permasalahan dan tidak membuat orang itu kembali lagi ke saya. Oh begitu. Kalau cuma membuat sekedar orang itu jadi ketagihan gampang. Saya kasih tahu yang jelek-jelek, nggak saya kasih tahu antisipasinya. Pasti kejadian kan? Iya. Dan pasti balik lagi kan masnya. Iya untuk nanya. Kejadian ya kan? Nah itu banyak yang diselewengkan gitu sama tarot palsu, tarot reader palsu. Nice nih. Iya. Oke Om, thank you ini ya. Saya banyak pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda. Oh, saya harap barangmu juga begitu mengambil intisarinya dari ini. Tidak lupa juga tidak menjudge apapun itu. Kita ambil yang baik, kita ambil yang buruk tadi buat apa? Om? Introspeksi katanya. Ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sehat selalu, panjang umur untuk kita semua, untuk kebaikan. Mu.